Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji tentang sumber-sumber hukum atau yang di dalam kajian fikih, dalam kajian usul fikih itu kita kenal dengan adillatus syar'iyyah atau mashadirul ahkam. Yang mana sumber-sumber hukum itu dalam kajian hukum konvensional atau dalam kajian hukum Indonesia itu kita kenal dengan sistematika hukum. Kalau dalam sistem hukum negara kita itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turun menjadi undang-undang, keputusan presiden dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah asas atau sistematika di dalam memproduksi hukum. Nah, di dalam kajian fikih dan usul fikih itu dikenal dengan mashadirus syariah atau mashadirul ahkam atau adillatus syar'iyyah. Dan kali ini kita akan dibantu oleh Adel, Iki dan Azhari untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait dengan sumber-sumber hukum dalam kajian fikih dan usul fikih. Untuk pertama kali silakan Adel untuk menyampaikan narasi terkait dengan sumber hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bahasa Arab yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi al-Salih bahwa Al-Quran itu memiliki arti membaca. Asal kata qara'a. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, makruh atau dibaca. Secara etimologi, Al-Quran ini diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan An-Nas. Sejalan dengan hal ini, pada buku yang ditulis Sunarjo dan kawan-kawan pada tahun 1971 bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Muhammad SAW, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah. Berdasarkan penjelasan definisi tersebut, dapat disebutkan bahwa hanya kalam Allah Subhanahu wa taala saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul yang lain bukanlah Al-Quran, melainkan mempunyai nama tersendiri, di antaranya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran ini diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, melainkan diturunkan untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa. Karena luas ajaran-ajarannya adalah melingkupi seluruh umat manusia. Al-Quran dijadikan sumber hukum mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Quran itu diterapkan dalam kondisi dan waktu yang tepat. Misalnya dikehendaki keutamaan sifat pemaaf, tapi di lain waktu juga ditentukan bahwa hukum dilaksanakan dengan tegas. Sifat pemberi maaf tidak menggampangkan tindak kejahatan mudah dilakukan, tetapi menghendaki manusia agar bersifat jujur dan berani menerangkan yang benar. Al-Quran menghendaki manusia agar selalu berbuat baik sekalipun terhadap orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Manusia harus rendah hati tetapi tidak melupakan harga diri serta dapat menggunakan seluruh haknya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Demikian yang saya paparkan merupakan sekedar contoh ajaran-ajaran yang termuat dalam Al-Quran. Kesemuanya itu diatur dalam ayat Al-Quran secara rinci dan jelas. Untuk itu hendaklah umat manusia berusaha untuk memahaminya. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari siksaan Allah Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran pedoman hidup banyak sekali menjelaskan berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan manusia, baik itu berhubungan dengan Allah maupun dengan berhubungan dengan makhluk lain. Berbagai peraturan berkaitan dengan ibadah langsung kepada Allah, contohnya yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 43, aturan berkeluarga, bermasyarakat, utang piutang, aturan berdagang, aturan pewarisan, aturan pendidikan dan pengajaran, serta aturan berkaitan pidana. Dan
kehidupan lain yang dijamin Allah Subhanahu wa taala bisa berlaku dan cocok pada waktu dan tempat. Serta Allah meminta kepada tiap umat muslim untuk melaksanakan keseluruhan tata nilai itu dalam kehidupannya. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, ada satu kata kunci yang bisa kita pegang di situ, bahwa Quran itu bukan hanya untuk kepentingan atau kebutuhan umat Islam saja, tapi Al-Quran itu adalah mengandung nilai universal yang tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu dalam konteks keislaman kita, tapi dia berlaku untuk dunia global, dan bukan hanya untuk hari ini kehidupan di dunia, tapi juga itu adalah petunjuk atau pedoman atau instrumen kita untuk bisa hidup bahagia di akhirat. Mungkin itu kesimpulannya ya, Del, bisa kita ambil begitu ya. Jadi itu, dan Al-Quran itu bukan hanya masalah tentang Tuhan, bukan masalah tentang kerasulan, bukan masalah tentang iman kita, bukan masalah tentang keagamaan kita, tapi bagaimana membangun relasi hubungan manusia dengan manusia tanpa harus terikat dengan keagamaan kita sebagai muslim, tapi sebagai human, sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dunia. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan narasi dari Rizky terkait dengan sumber hukum. Silakan Rizky. Baik, saya akan melanjutkan sumber hukum kedua. Sumber hukum fikih dapat diartikan sebagai aturan yang bersifat mengikat dan memberi kekuatan. Secara garis besar, sumber hukum fikih sebagai pedoman sekaligus syariat Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan menjelaskan sumber hukum fikih yang kedua, yaitu hadis. Hadis secara bahasa dapat diartikan sebagai berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu baik dari perkataan, perbuatan maupun takrir yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah, ialah segala perkataan Rasulullah. Yang kedua, hadis fi'liyah, ialah segala perbuatan Rasulullah. Dan yang ketiga, hadis takririyah, ialah penetapan dan pengakuan dari Rasulullah SAW terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa hamiyah termasuk kategori hadis. Hamiyah sendiri artinya sesuatu yang telah direncanakan untuk dikerjakan tetapi belum sempat atau tidak sampai dikerjakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis sebagai sumber hukum atau dalil kedua setelah Al-Quran mengacu pada Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis sebagai sumber hukum atau dalil kedua setelah Al-Quran memiliki kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fi amroini lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi," yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Sedangkan hadis ditinjau dari segi sanadnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sanad tetapi mustahil perawinya berdusta atas Rasulullah. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi belum mencapai tingkat mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai, terkadang mendekati jumlah mutawatir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasannya cukup singkat, padat, coba sangat sederhana kalau saya lihat, karena hadis itu pertanyaannya apakah semua perkataan Nabi misalnya bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau semua perbuatan Nabi itu dijadikan sebagai sumber hukum. Karena dulu Nabi kendaraan yang digunakan itu hanya kuda, onta, sementara saat ini kendaraan kita sudah beragam.
Begitu juga terkait dengan fashion. Terkait dengan fashion, Nabi dulu pakaiannya sangat sederhana, sementara saat ini perkembangan dunia fashion itu sudah sangat jauh berkembang. Dan itu yang menjadi catatan gitu ya. Jadi catatan ketika hadis itu dijadikan sebagai sumber hukum, walaupun dia mutawatir, walaupun dia masyhur, tapi kalau tidak kontekstual, itu tanda tanya. Mungkin itu yang perlu dijelaskan nanti lebih lanjut. Tapi kita lanjutkan dulu kajian kita tentang dalil syarat terkait dengan sumber hukum pada saudara Azhari. Kami persilahkan. Selanjutnya kita lanjut ke sumber hukum, yaitu ijma. Di mana ijma ini merupakan suatu kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma ulama ini sangat penting dalam menghadapi kehidupan pada saat ini, yang dimana seperti yang kita tahu, perkembangan zaman pada saat ini itu sangatlah pesat. Namun jika kita lihat, ijma ulama ini tidaklah mudah untuk dilakukan, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ijma ulama ini tercapai. Yang persyaratan yang pertama yaitu terdapatnya ulama mujtahid dari berbagai negara untuk melakukan pertemuan atau berkomunikasi membahas suatu hukum masalah yang belum ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Persyaratan kedua yaitu para ulama mujtahid ini bersepakat untuk menentukan suatu hukum agar hukum itu tercipta sehingga keputusan itu merupakan keputusan dari seluruh ulama mujtahid dari seluruh negara. Persyaratan yang ketiga yaitu kesepakatan pendapat tersebut harus nyata, baik itu dari perbuatannya maupun fatwanya, dikarenakan pada saat terlaksana ijma ada saja ulama mujtahid yang diam gitu, sehingga menimbulkan nilai ijma yang berbeda. Persyaratan yang keempat yaitu ijma ulama, kebulatan pendapat tentang suatu hukum dari bukan dari ulama mujtahid tidak bisa disebut ijma ulama. Demikian pula kebulatan pendapat yang dari sebagian besar ulama mujtahid tidak bisa disebut ijma ulama juga. Oleh karena itu, jadinya ijma ulama bisa disebut ijma ulama ketika para ulama dari berbagai negara, dari seluruh negara berkumpul dalam satu perkumpulan dan menghasilkan hukum yang nyata. Ijma ulama sebagai sumber hukum merupakan suatu keharusan bagi umat Islam untuk mentaatinya, dikarenakan ijma ulama ini merupakan atau menunjukkan suatu kebenaran dari jiwa syariah maupun syarat-syarat umum. Sekian pemaparan dari saya. Baik, kalau kemarin kita mengkaji tentang ijtihad itu dilakukan ketika tidak ada ketentuan yang pasti di dalam Quran maupun hadis, maka yang kita lakukan adalah ijtihad. Salah satu metode ijtihad itu adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau pada suatu masa dan dalam masalah tertentu. Artinya masalah yang ingin disepakati itu adalah masalah yang tidak disebutkan di dalam Quran maupun hadis. Sehingga contoh kasus misalnya ijma atau kesepakatan masyarakat Indonesia, ulama Indonesia melalui DSM UI, melalui Majelis Ulama Indonesia, kesepakatannya itu adalah terkait dengan aturan-aturan ekonomi yang sudah yang tertuang di dalam
fatwa DSN MUI, yaitu fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi. Masalah-masalah ekonomi yang dulu tidak ada pada masa Rasul muncul pada masa hari ini, pegadaian, kemudian investasi, kemudian halal tourism dan seterusnya, termasuk multi level marketing, itu menjadi kesepakatan ulama yang tadi ijma jadi kesepakatan ulama yang dihasilkan untuk merespon perkembangan yang ada dalam masyarakat. Tadi saya kembalikan lagi ketika jadi sumber hukum itu satu di Quran, dua hadis yang disampaikan Rizki, tiga itu ijma, ada lagi kias sebenarnya, ada syar'u man qoblana, ada istihsan, ada istishab, ada al-urf. Al-urf ini adalah bagian pengembangan hukum Islam atau fikih. Itu berbasis sosiologi, berbasis antropologi, berbasis nilai lokal, regional, masyarakat. Itu artinya bahwa hukum Islam itu tidak egois, dia berdialog dengan sistem sosial kemasyarakatan. Dalam arti kata bahwa apa yang dikatakan baik hari ini itu mungkin bisa jadi tidak baik di masa yang akan datang. Karena kalau kembali ke logika usul fikih yang mengikuti logika filsafat Yunani dan kita kembalikan pada logikanya, logika berpikir filsafat bahwa ada hipotesis, ada antitesis, dan ada tesis baru. Di dalam kajian hukum Islam, logika berpikir itu selalu dikembangkan agar hukum Islam itu bisa menjawab dan merespon setiap detail perkembangan dalam masyarakat. Terima kasih teman-teman. Adel, Rizky dan Azali telah mempresentasikan tentang kajian sumber hukum atau adilatus syariah atau maswadil ahkam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.